saya Rehana Mezia dan juga rekan saya Jasmine Rahmadi. Halo Rehana Mezia. Halo, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah selalu baik ya Rea. Betul. Nah, tentunya di apa kabar siang hari ini kita akan menghadirkan sejumlah informasi menarik seperti biasa Rehana. Di antaranya nanti ada dialog mengenai influencer Richard Lee. Udah tahu belum sih Rea yang ditetapkan sebagai tersangka nih? Wah, kenapa tuh? Tapi yang menarik dari kasus ini, nanti kita bahas ya kenapanya ya. Dan yang menarik adalah pelapor dari Richard Lee, Doktif yang melaporkan, ini juga dijadikan sebagai tersangka juga. Wow. Atas pasal pencemaran nama baik. Waduh. Begitu. Jadi dua-duanya tersangka nih sekarang posisinya. Kok Wah, bisa seru ya? Nanti kita akan tanyakan kepada ahli hukum ya, kok bisa dua-duanya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu pemirsa, apa kabar Indonesia Siang dengan informasi pertama, di mana ada seorang perempuan di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang terseret hingga beberapa meter di aspal saat berusaha mempertahankan tasnya dari rampasan jambret. Polisi kini memburu pelaku yang aksinya tergolong sangat nekat. Dari penjambretan di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, terekam oleh kamera CCTV dan juga beredar di media sosial. Korban ini terseret karena berusaha mempertahankan tasnya yang telah dijambret oleh pelaku. Hingga kini kasus penjambretan tersebut ditangani kepolisian Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemirsa, aksi heroik pedagang beras di Palmerah, Jakarta Barat berakhir tragis. Pedagang beras itu mengalami luka tembak setelah nekat menggagalkan aksi komplotan curanmor bersenjata api di wilayahnya seorang. Ya pemirsa, aksi pencurian pelaku ini terekam kamera pengawas dari rumah korban. Kemudian korban mengejar pelaku hingga ke ujung jalan rumah. Salah satu pelaku sempat tertangkap, namun pelaku lainnya berusaha membebaskan dengan menembakkan senjata api ke arah warga dan mengenai kaki pedagang beras. Pelaku pun akhirnya melarikan diri dengan motor curiannya. Dan hingga kini kasus tersebut ditangani oleh kepolisian Polsek Palmerah dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Pemirsa, niat sarapan pagi di salah satu rumah makan sekaligus supermarket ternama di Surabaya, petugas Damkar Surabaya mengevakuasi 4 orang terjebak lift selama 30 menit. Petugas unit rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya melakukan penyelamatan terhadap 4 orang yang terjebak di dalam sebuah lift di rumah makan di Jalan Gresik, Surabaya, Jawa Timur pada hari Kamis pagi. Petugas yang datang langsung membuka paksa pintu lift yang hanya terbuka sedikit dengan menggunakan alat hydraulic spreader. Petugas berhasil mengevakuasi ke-4 orang tersebut selama 30 menit dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Satreskrim Polres Jombang meringkus seorang guru SMP setelah terbukti melakukan tindakan asusila terhadap siswanya sendiri yang dijebak di media sosial. Polisi membeberkan bahwa tersangka membuat akun fiktif perempuan di media sosial untuk mendekati korban. Setelah berhasil membujuk korban mengirimkan video asusila melalui akun palsu tersebut, tersangka kemudian menunjukkan jati diri aslinya dan menjadikan rekaman tersebut sebagai alat pemerasan.
Tak hanya itu, tersangka juga memanfaatkan posisinya sebagai guru dengan mengancam akan memberikan nilai buruk serta melaporkan korban ke orang tua jika menolak perintahnya. Aksi bejat ini diketahui telah terjadi sebanyak 5 kali sejak tahun 2024 dan pelaku kerap mengundang korban ke rumahnya dengan dalih membantu tugas sekolah sebelum akhirnya memaksa korban menonton konten pornografi dan melakukan tindakan asusila. Kini tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan saat ini pihak polisian tengah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memberikan pendampingan psikologis bagi korban. Pemirsa, setelah sempat viral, puluhan siswa belajar di bekas kandang ayam di Dusun Bara, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, akhirnya memiliki bangunan kelas yang layak. Namun peresmian yang dijadwalkan oleh pemerintah Kabupaten Maros gagal setelah rombongan Bupati Maros tertahan akibat banjir bandang. Sekitar 1 kilometer dari lokasi sekolah, rombongan terpaksa menghentikan langkahnya. Sungai yang menjadi satu-satunya akses menuju sekolah meluap akibat banjir bandang, sehingga perjalanan dinilai tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Akibat kondisi tersebut, peresmian sekolah gagal terlaksanakan, namun siswa dapat menggunakan ruang kelas yang baru. Diketahui bangunan sekolah baru ini merupakan kelas jauh dari SD Impres 238 Boto Parang. Proses pembangunan sekolah ini penuh tantangan karena seluruh material diangkut juga secara manual oleh warga karena tidak terdapat akses jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan. Diguyur hujan lebat, banjir susulan kembali terjang Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Ya, akibatnya puluhan desa kembali terisolir disebabkan akses jalan yang kembali putus. Banjir susulan kembali terjang Kecamatan Rusip Antara, akibatnya puluhan desa di kecamatan setempat kembali terisolir. Akses jalan yang sudah sempat diperbaiki pun kembali putus, terbawa arus banjir. Di Desa Kampung Karawang dan Desa Tanjung, sejumlah warga yang sedang melintas terjebak di tengah jalan yang putus. Beruntung, dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Selain warga, sejumlah relawan yang ingin memasok bantuan kepada korban banjir juga terjebak, sehingga pasokan bantuan sembako tidak bisa disalurkan. Bertepatan sekitar jam 5, jadi jalan daerah Karawang Selain itu, pemirsa, banjir bandang di kawasan Koto Tanga, Kota Padang, Sumatera Barat tidak hanya menghancurkan rumah dan jalan, namun juga menghanyutkan sebuah sekolah di daerah setempat. Bangunan SD Negeri 49 Batang Kabung dilaporkan ambruk dan hanyut sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk belajar. Beginilah detik-detik ambruknya SD Negeri 49 Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 27 November 2025 silam. Tak satu pun dari kompleks sekolah dasar ini yang tersisa. SDN 49 Batang Kabung telah berubah menjadi sungai. Sekalipun puluhan siswa kehilangan ruang belajar, namun proses pendidikan tidak benar-benar berhenti. Saat ini, para murid pun belajar di lokasi puskesmas setempat. Kita sudah sampai di Puskesmas Pembantu Batang Kabung. Seperti apa proses belajar mengajar darurat yang ada di puskesmas ini? Kita akan lihat ke dalam. Ruang periksa pasien di lantai 2 pun disulap menjadi kelas darurat. Meja dan kursi disediakan secara terbatas dengan ukuran ruangan yang sempit. Namun disinilah mereka belajar untuk sementara. Ya kalau dibandingkan yang lama ya kurang kondusif ya Pak, karena kan Bapak lihat sendiri hanya sekat, satu mungkin suara ya, polusi suara, kemudian juga
Karena ini kan bukan sekolah, jadi untuk keamanan tangga pun anak-anak itu yang mungkin kami agak khawatir gitu kalau untuk kurang kondusif. Cuman kita bersyukurnya mungkin ada tempat yang kami masih bisa melaksanakan PBM. Pemerintah daerah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Puskesmas pembantu dan fasilitas umum lainnya dimanfaatkan sebagai solusi sementara. Bagi murid SD 49 Kelurahan Batangkabung, Kecamatan Kota Tangah Padang ini, belajar di Puskesmas Pembantu ini adalah pilihan terbaik yang ada saat ini hingga sekolah mereka kembali dibangun pasca banjir bandang. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus TV One mengabarkan. Pemirsa, intensitas hujan tinggi yang mengguyur Kabupaten Halmahera Barat Selasa lalu mengakibatkan ribuan warga terdampak dan 2 orang dilaporkan meninggal dunia. Ya, hingga hari ini tim gabungan masih terkendala akses jalan yang terputus akibat longsor, terutama menuju Kecamatan Loloda. Di Desa Soasio, Kecamatan Loloda, 2 orang warga dinyatakan meninggal dunia setelah tertelan material longsor. Sementara Kecamatan Ibu menjadi wilayah terparah dengan lebih dari 3.000 warga yang terdampak. Selain terputusnya jalan, jaringan listrik dan komunikasi di sejumlah titik juga masih padam. Saat ini, warga sangat membutuhkan bantuan mendesak berupa tenda, makanan siap saji, serta perlengkapan bayi dan juga selimut. Dan pemirsa, kini kita langsung terhubung dengan rekan Wahyudi Agus yang sudah siap mengabarkan dari Padang, Sumatera Barat, dan juga rekan Iqbal Hamzah yang sudah siap mengabarkan dari Halmahera Barat, Maluku Utara. Pertama kita ke Wahyudi Agus terlebih dahulu. Selamat siang Wahyudi Agus, bagaimana kondisi terkini di Padang, Sumatera Barat setelah terjadi banjir susulan di sana? Ya, selamat siang Rehana, selamat siang pemirsa TV One. Kami sampaikan bahwa sejak 3 hari yang lalu, siswa atau murid sekolah dasar 49 Batangkabung Ganting yang berada di Kelurahan Kota Tangah Padang terpaksa harus belajar di Puskesmas Pembantu terdekat karena sekolah mereka tak bersisa, ambruk dihantam banjir bandang yang pertama dan yang kedua ketika terjadi di sekitar bulan November hingga Desember yang kemarin. Sehingga para murid yang berjumlah hampir 100 orang ini harus belajar di lantai 2 Puskesmas Pembantu. Mereka belajar di situ dalam keadaan yang sempit dengan ruang kelas yang tidak ada, yang tidak lebih besar dari 8 kali 6 meter, dan ada yang di kelas yang berukuran 4 kali 5 meter. Dan para guru berharap sekolah mereka bisa segera dibangun kembali, di mana mereka melalui Dinas Pendidikan Kota Padang sendiri sudah menyiapkan sebuah bidang tanah yang merupakan tanah fasilitas umum yang dimiliki oleh pemerintah Kota Padang yang direncanakan untuk membangun sekolah tersebut setelah dihantam banjir bandang. Namun hingga saat ini para murid sendiri belajar di dalam kelas yang tergolong sempit dan merasa agak sedikit gerah dengan suhunya yang agak sedikit panas dibandingkan dengan sekolah mereka yang lama. Selain daripada itu, selain mereka belajar di Puskesmas Pembantu yang mana terdapat kelas 1, kelas 4, 5, dan 6, sementara untuk kelas 1-nya, 1, 2, 3-nya belajar di sekolah terdekat juga, yaitu di Taman Kanak-Kanak, sehingga mereka bergantian dengan para murid Taman Kanak-Kanak untuk dapat belajar dan memberikan pelajaran. Para orang tua pun sebenarnya tidak begitu mempersoalkan tentang bagaimana anaknya harus belajar, karena bagi mereka yang penting anak-anak mereka bisa kembali belajar meskipun sekolah mereka sudah hancur, dan kembali bisa meraih masa depannya walaupun harus belajar di Puskesmas Pembantu dan harus bergantian dengan murid Taman Kanak-Kanak yang ada di Kelurahan Batangkabung Ganting, Kecamatan Kota Tangah Padang. Demikian Rehana. Selain bangunan sekolah, artinya ini yang dibutuhkan oleh para siswa dan juga siswi di sana, apalagi Wahyudi Agus? Ya, selain para murid sekolah dasar yang harus belajar bergabung dengan Puskesmas, juga terdapat SMA negeri yang juga mengalami hal yang sama, di mana sekolahnya beberapa kelas juga ambruk dan ada 2 kelas yang mereka terpaksa harus belajar di tenda. Mungkin untuk sekolah yang ada di Kota Padang terdapat sejumlah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang, namun untuk sekolah yang terparah itu memang di SD 49 Batangkabung ini, di mana sekolah tersebut tak bersisa, tak ada lagi yang tinggal di lahan dulunya kompleks sekolah, sekarang sudah menjadi aliran sungai, sehingga tak bisa lagi berdiri sekolah mereka di lokasi tersebut. Nah, untuk informasi selanjutnya kami kabarkan di
Padang sendiri bahwa untuk lokasi yang tempat saya berada ini di di Kota Tuo, Kelurahan Kepala Koto, Kecamatan Pau, di mana masyarakat sudah bisa keluar masuk lagi ke dalam kampung karena jalannya sudah diperbaiki dan sudah bisa beraktivitas lagi seperti biasa untuk keluar masuk kendaraan. Demikian, Rehan. Ya, Wahyudi Agus, mengingat saat ini curah hujan juga masih cukup tinggi begitu ya. Lalu langkah antisipatif apa yang diambil oleh pihak sekolah jika nanti kembali terjadi banjir susulan di sana, Wahyudi? Ya, untuk saat ini memang sekolah yang dipindahkan, tempat para murid dipindahkan untuk belajar itu jauh dari jangkauan sungai jika cuaca kembali memburuk. Seperti saat ini memang agak sedikit gelap, mendung dan akan turun hujan. Namun untuk antisipasinya adalah untuk sekolah-sekolah yang dipindahkan ke tempat belajar lain memang jauh dari lokasi sungai yang dimana kemarin tempat meluap. Seperti di sini juga ada sebuah sekolah yang bernama SD Bustanul Ulum. Di dalam ini para muridnya dipindahkan belajar juga ke kawasan Indarung Padang di sebuah lembaga pusat pendidikan dari Semen Padang sendiri, dan mereka dipindahkan belajar dan diangkut dari tempat ini dengan kendaraan bus untuk bisa belajar di kawasan Indarung, dan nantinya setelah mereka belajar mereka dikembalikan lagi ke kampung mereka di sini untuk berkegiatan sehari-hari, sehingga pemerintah setempat juga mengantisipasi adanya banjir bandang susulan terhadap sekolah-sekolah yang mungkin barangkali masih berada di zona-zona yang tidak aman dari jangkauan banjir bandang susulan itu sendiri, Rehana. Baik, nampaknya antisipasi juga terus dilakukan dari Padang, Sumatera Barat. Kita akan bergeser pemirsa bagaimana situasi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sudah ada Iqbal Hamzah yang sudah siap menggambarkan untuk Anda. Iqbal, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi di sana? Apakah hujan hingga saat ini juga masih terus berlangsung? Ya, baik Jasmine dan Rehan juga pemirsa dapat kami kabarkan kepada Anda bahwa saat ini kondisi banjir dan longsor di Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini air sudah mulai surut dan sebagian warga sudah mulai membersihkan puing-puing bangunan atau sistem material yang pasca banjir yang menerjang Kabupaten Halmahera Barat. Yakni data yang kami dapatkan saat ini ada sekitar 5 kecamatan yang terdampak banjir. Yakni di antaranya di 9 desa yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, yakni di Kecamatan Tahu Timur, di Desa Gomeng, dan juga Kecamatan Ibu, meliputi Desa Tunguce Ternate dan juga Tunguce Ternate Asal, Jamlambu, dan juga Desa Gamici. Kemudian juga ada di Kecamatan Sabaru, di Desa Duomo, dan juga Kecamatan Ibu Selatan di Desa Talaga. Kemudian juga di Kecamatan Loloda. Di Kecamatan Loloda sendiri dapat disampaikan bahwa saat ini akses jalan menuju ke Kecamatan Loloda sedikit terganggu atau tertimpa longsor, sehingga tim saat ini terkendala untuk mengakses ke lokasi terdampak banjir. Nah, data yang kami dapatkan juga, informasi saat ini memang terdapat 3.440 jiwa atau 726 kakak yang terdapat banjir yang tersebar di 9 desa di 5 kecamatan. Untuk terdampak parah, cukup parah, yakni di Kecamatan Ibu, ini memang terdapat beberapa rumah rusak, yakni di Desa Gamlamu juga, sehingga saat ini masih upaya dari pemerintah terus melakukan penanganan lebih lanjut. Dan untuk data saat ini untuk kerusakan sendiri, yakni untuk fasilitas bangunan dan juga fasilitas umum berjumlah 325 dan terdiri dari 34 unit rusak berat dan juga 3 unit rusak sedang dan rusak ringan sebanyak 286 unit. Kemudian 1 unit pasar rusak berat dan juga 1 unit ruko rusak berat. Saat ini kondisi penanganan saat ini di tim gabungan dari BPD dan TNI, Polri, dan juga Dinas Sosial, kemudian dari tim Basarnas terus berupaya melakukan upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Kemudian kita beralih ke Kabupaten Halmahera Utara. Kabupaten Halmahera Utara juga terdampak serupa, yakni banjir dan longsor, dan juga sejumlah akses jalan juga terputus. Yakni di Kabupaten Halmahera Utara juga ada sekitar 14 desa yang tersebar di
Roda Utara dan juga daerah utara dan juga Kaum Barat terdapat bencana alam banjir. Total rumah yakni 875 rumah terdampak dan juga 2.729 jiwa yang saat ini terdampak banjir di sana. Untuk kebutuhan sendiri saat ini masyarakat masih membutuhkan makanan saji dan juga terpal, terus juga selimut dan kebutuhan perlengkapan bayi dan juga perlengkapan kebersihan yang lainnya. Raihan dan juga kembalikan ke studio. Baik, artinya terdapat ribuan warga yang terdampak banjir di Halmahera. Terima kasih Iqbal Hamzah mengabarkan langsung dari Halmahera Barat. Dan sebelumnya ada Wahyudi Agus mengabarkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Ya, pemirsa, gara-gara membutuhkan uang untuk melunasi hutang, seorang asisten rumah tangga di Kabupaten Serang, Banten menculik anak majikannya yang berusia 1 tahun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, seperti biasa di segmen ini kami akan hadirkan sejumlah informasi viral pemirsa, dimulai dari seorang pria terekam kamera CCTV saat menggasak 9 ekor ayam kampung di sebuah toko penjualan ayam di Kecamatan Piring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Inilah pemirsa rekaman kamera CCTV yang merekam detik-detik aksi pencurian ternak yang viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat datang seorang diri sambil menenteng sebuah karung. Pelaku merusak gembok pengaman kandang besi menggunakan obeng dan leluasa melakukan aksinya tanpa ada gangguan. Pemilik toko baru menyadari kehilangan pada keesokan paginya saat mendapati jumlah ayam di dalam kandang sudah berkurang. Sebuah video mobil HR-V putih diduga menerobos gerbang tol Grogol, Jakarta Barat dan viral di media sosial. Ya, rekaman tersebut memicu kecurigaan warganet terhadap pengendara yang dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, terlihat sebuah mobil HR-V putih melintas di gerbang tol tanpa berhenti. Mobil tersebut direkam pengendara di belakangnya dan dianggap tidak melakukan pembayaran. Namun dugaan tersebut dibantah melalui akun resmi X atau Twitter Jasa Marga. Dijelaskan bahwa kendaraan dalam video menggunakan sistem pembayaran tol nirsentuh berbasis radio frequency identification atau yang biasa disebut dengan flowing toll. Sistem ini terhubung langsung dengan aplikasi di ponsel pengendara sehingga transaksi tetap tercatat meski kendaraan melintas tanpa berhenti di gerbang tol. Selain itu viral juga di media sosial pemirsa aksi seorang Bang Jago yang secara membabi buta menghajar warga yang lagi antre isi BBM di SPBU Gresik, Jawa Timur. Dalam aksi yang terekam kamera CCTV itu, pelaku terus menghajar korban meski sudah tersungkur ke tanah. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan detik-detik Bang Jago menghajar seorang pria yang sedang antri mengisi bahan bakar minyak di Raya Desa Sembayat, Manyar pada Jumat lalu. Dalam video yang berdurasi lebih dari 50 detik itu, korban yang mengantri tiba-tiba dihampiri seorang pria berkaos hitam bercelana pendek yang menggunakan topi bersama dengan istri dan anaknya. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung memukul korban dan menendang hingga korban terjatuh dari sepeda motornya. Istri pelaku sempat menghentikan aksi brutal sang suami, lalu meninggalkan korban. Usai viral, pelaku langsung diamankan aparat kepolisian sektor Manyar Gresik. Bang Jago itu rupanya bernama Rio Rohman Roshidi, warga Gumenu. Penganiayaan di SPBU Sembayat yang sudah viral. Jadi korban ini dianiaya oleh orang yang tidak dikenal. Berawal dari permasalahan saling melihat, kemudian pelaku merasa bahwa korban ini
melototi sehingga kemudian terjadi penganiayaan itu. Ini pelaku sudah kita amankan dan akan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Di hadapan polisi, pelaku mengaku menganiaya korban lantaran tidak terima dilihat korban saat antri di SPBU Sembayat. Tersangka kini dijerat pasal 446 KUHP tentang penganiayaan. Ancaman hukuman yang diterima bisa lebih berat lantaran Rio berstatus residivis dan pernah dihukum akibat kasus penggelapan pada 2019 dan perampasan motor pada 2020 silam. Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Gara-gara membutuhkan uang untuk melunasi hutang, seorang asisten rumah tangga di Kabupaten Serang, Banten menculik anak majikannya yang berusia 1 tahun. Dari hasil pemeriksaan, rencananya pelaku akan meminta tebusan kepada orang tua korban. Inilah pemirsa rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik saat pelaku berinisial YY berusia 25 tahun membawa kabur balita berusia 1 tahun berinisial MA yang merupakan anak majikannya warga perubahan Bumi Nagara Lestari, Desa Negara, Kecamatan Kibin, Serang, Banten pada Senin lalu. Pelaku yang baru bekerja 2 minggu membawa kabur korban dengan mengendarai ojek daring. Pelaku kemudian membawa korban ke daerah Tangerang hingga sempat membawa menginap di sebuah hotel di Tangerang. Polisi yang mendapat laporan pun mengejar pelaku dan kurang dari 24 jam, tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Cikande akhirnya menangkap pelaku di rumah saudaranya di wilayah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku sudah merencanakan aksi tersebut. Pelaku berniat meminta tebusan ke orang tua korban sebesar 10 juta rupiah. Dan pelaku mengaku membutuhkan uang untuk membayar hutang sebesar 10.500.000 rupiah. Selain membawa anak majikannya, pelaku juga membawa perhiasan milik majikannya dan dijual dengan harga Rp450.000. Setelah ditemukan, polisi selanjutnya mengembalikan korban ke pihak keluarga dan kini kasusnya ditangani unit PPA Satreskrim Polres Serang. Seorang pria yang diduga melakukan pencurian di Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, nekat menyandera seorang lansia dengan senjata tajam jenis parang. Mendapat laporan tersebut, petugas kepolisian yang tiba di lokasi berusaha mendekat untuk memberikan bantuan dan menghentikan aksi nekat pelaku. Setelah melalui upaya negosiasi dan pengejaran yang dramatis, pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh warga dan petugas. Korban berhasil diselamatkan tanpa luka serius. Kini pelaku telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Katanya dia bukan ada, cuman nggak. Makasih buat.